Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainati, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbi salatan tamurru ala mamaril awqati wa tatada'afu bita'aqubis sa'ati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahatin ala fatu'ridu laha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang terhormat sahibul bait Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arsani, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ihsan, pimpinan pesantren Sabul Huda, para guru-guru kita, mubalik kita, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Shaheh, guru kita Kiai Haji Mulyadi, Kiai Haji Burhanuddin, Kiai Haji Naufal Hasan, para kiai, para asatijah, tokoh masyarakat, para hujaj, aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak, Ibu-ibu, pemuda-pemudi, santri dan santriah, yang mudah-mudahan kita hadir dalam peringatan Maulid. Di dunia kita bisa ziarah makamnya, amin. Di akhirat kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, nanti penceramah yang kedua yang lebih mahir yaitu guru kita Kiai Haji Abdurrahman Shaheh. Ini mah penceramah pertama mah itbaan saja. Mohon maaf para guru ya. Para hadirin jamaah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya yang sering kita dengar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqal azim wal alam bimrodi. Di situ ada adawat hasru, nafi dan istisna. Wa ma arsalnaka, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dalam Al-Quran ada kata-kata rahmat, ada kata-kata fadol. Di surah Ali Imran, qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Surah Ali Imran
Kalau tidak salah ayat 73. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya fadl anugerah itu dalam kekuasaan Allah. Wallahu wasiun alim, Allah yang maha luas anugerahnya, yang maha mengetahui mana yang mendapatkan fadl dan mana yang tidak mendapatkan fadl. Dilanjutkan di ayat 74, yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Yahtasu, Allah khususkan, Allah istimewakan rahmatnya may yasha kepada manusia pilihan yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah Tuhan yang mempunyai anugerah yang besar. Jadi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dijelaskan fadl adalah al-in'am min jinsihi, memberi nikmat yang biasa. Kalau rahmat itu al-in'am min ghairi jinsihi, nikmat yang luar biasa. Contohnya kita dagang. Di sini ibu-ibu ada yang dagang uduk, Bu. Orang saya, kampung saya masih banyak yang dagang uduk. Di sini masih ada yang dagang uduk nggak, Bu? Iya, masih ada ya. Dagang uduk biasanya untungnya berapa duit datang uduk? 500, sejuta. Ada yang untungnya sejuta, Bu. Ibu-ibu dagang uduk, kemudian dapat untung 300.000, 500.000, itu fadl, namanya biasa. Pada satu hari dagang uduk yang beli gubernur dibayar 100 juta. Alhamdulillah, itu namanya rahmat tuh, yang luar biasa. Ini orang kampung Kresek punya tanah. Di sini mah udah nggak ada sawah kali ya, udah nggak ada sawah. Punya tanah, kemudian tanahnya diukur, ditendang dah, tahu ditendang. Kemudian setor haji, itu namanya fadl. Ono Bang Jahid sama Ibu Misrem istrinya pergi haji, hebat amat ya. Soalnya jual apa, Bu? Tanah. Itu namanya apa tuh? Fadl, biasa. Kebetulan mertuanya orang kaya, gusuran, mantunya diajak pergi haji semua. Nah, kalau rahmat itu, rahmat orang yang susah, kalau menurut kebiasaan, jangankan dia pergi haji, buat makan aja susah. Ternyata Allah berikan keistimewaan, karena dia rajin baca sholawat, rumahnya ketimpa kapal, rumahnya, Bu, ketimpa sayap kapal, puing-puingnya. Dapat sumbangan dari pemerintah, pergi haji. Tuh, itu namanya apa, Bu? Rahmat. Orang kaya, besannya kaya lagi, bandeng ketemu bandeng. Apa namanya, Bu? Fadl, biasa. Atur ini mah orang kaya, besannya gak kaya lagi. Ya, Bu ya. Tapi kebetulan ada wanita, anak orang kaya, demen sama orang susah, ganteng orang susahnya. Tapi biasa nggak disetujuin, biasa. Nah, itu namanya kemudian yang orang susah ini meningkat rizkinya. Itu namanya apa, Bu? Rahmat. Nih, alhamdulillah saya bersyukur, Bu. Saya bersyukur. Bapak saya guru ngaji,
Saya juga guru ngaji, itu Padol apa Rahmat tuh? Padol. Ini mah ada tukang lenong. Anaknya jadi kiai. Disebutnya ke Kiai Lenong. Itu namanya apa, Bu? Rahmat tuh. Tuh begitu, Ibu-ibu. Makanya dalam ayatnya yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Rahmat ini yahtasu, diistimewakan. May yasha kepada hamba Allah manusia pilihan saja. Jadi rahmat itu wallahu dzul fadlil azim, anugerah yang luar biasa. Kalau pergi haji jual tanah namanya fadol. Kalau pergi haji umroh diberangkatin namanya fadil azim. Anugerah yang luar biasa disebutnya rahmat. Oleh karena itu bahasa Al-Qur'annya Nabi itu diutus bukan fadol. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rahasianya. Dan tidak mengutus aku kepada kamu Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Tidak illa fadlan lil alamin. Kenapa? Karena Rasul yang kita peringati maulidnya ini diberi anugerah oleh Allah yang luar biasa. Jangankan setelah sudah diangkat jadi Rasul, dari mulai sebelum lahir sudah luar biasa. Sebelum lahir aja udah luar biasa, Bu. Kalau kita baca kisah maulidnya kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib, di siang hari tidur, kemudian mimpi. Dalam impiannya ada cahaya yang luar biasa masuk ke dalam dada Abdul Muthalib. Kemudian setelah masuk ke dalam dada Abdul Muthalib, ini cahaya keluar dari badannya keempat arah. Ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan, kemudian ke arah atas, ke arah bawah. Nah, kemudian datang dua orang. Yang satu laki-laki yang rambutnya hitam. Kemudian yang satu lagi laki-laki yang rambutnya putih. Terbangun tuh Abdul Muthalib dari tidurnya. Kemudian Abdul Muthalib ingin bertanya, apa takwil arti daripada impian ini? Di waktu itu ada seorang peramal perempuan. Datanglah Abdul Muthalib. Ketika datang, kata peramal, ibu-ibu peramal ini, saya lihat engkau dalam keadaan bingung. Apa yang membuat kamu bingung? Abdul Muthalib menceritakan impian yang tadi. Kemudian biasanya tamu yang datang itu meletakkan tangannya di atas kepala ibu peramal. Tapi karena Abdul Muthalib adalah pimpinan Mekah, dia berkata di hatinya, saya nggak layak seorang pimpinan meletakkan tangan di atas wanita. Jadi Abdul Muthalib mah nggak meletakkan tangannya di atas kepala. Tapi ini wanita mentakwil, menjelaskan arti daripada impian tersebut. Kata seorang wanita, arti impian itu bahwa akan lahir dari keturunan kamu. Seandainya impian itu benar, adalah seorang manusia yang menjadi rasul yang akan diutus ke seluruh manusia, seluruh alam, yaitu cucunya Nabi kita Muhammad. Dan dua laki-laki itu yang
rambutnya hitam adalah Nabi Nuh, dan yang rambutnya putih adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh sebelum lahir saja sudah luar biasa, rahmatan lil alamin sebelum lahir. Kemudian ketika lahir juga rahmatan, suatu hal yang luar biasa. Dikisahkan kalau kita baca kitab menjelaskan Maulid Nabi, ketika ibunya melahirkan, dari rahimnya keluar cahaya. Coba ibu-ibu, biasanya seorang ibu yang melahirkan pasti dicampuri dengan darah, betul nggak Bu? Darah, nggak mungkin ada cahaya. Coba ibu lagi ngelahirin anak ibu, bercahaya nggak Bu? Boro-boro bercahaya, banyak darah. Tapi kalau Nabi dalam kisahnya ketika dilahirkan itu bercahaya. Kemudian hancurlah patung-patung di sekitar Ka'bah, hancur, itu baru lahir. Kemudian lahirnya juga langsung sudah dihitan, maktunan, sudah dihitan, maktu as-surrah, sudah puput. Tahu Bu puput? Ya. Coba nih bapak-bapak kita yang hadir di sini, coba ada nggak yang lahirnya udah dihitan tuh? Itu manusia istimewa, nazifa bersih, kemudian toiban sangat wangi. Ada seorang bapak-bapak ngebesuk bayi Nabi, pulang ke rumah, itu istrinya mencium harum suaminya. Kata istrinya, "Bang, abang pakai minyak wangi apa ini?" Kata suaminya, "Abang gak pakai minyak wangi apa-apa. Ini wanginya luar biasa. Emang abang habis dari mana?" Kata suaminya, "Aku habis besuk bayi Muhammad. Masya Allah, ngebesuk bayi aja wangi. Namanya luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatal." Di masa kanak-kanak, di dalam tafsirnya ada sebuah kisah, Nabi sedang menggembala kambing bersama kawan-kawan sejawatnya. Pada waktu itu ada walimatul arus, ada pesta pernikahan. Di zaman Nabi masih kecil juga ada hiburan. Ya seperti zaman sekarang Bu, di kampung saya mah kalau ada pesta nikahan manggil dangdut. Coba di sini ada nggak tuh manggil dangdut Bu? Masya Allah, dangdut dulu. Dangdutnya gak adela. Wah. Kemudian kawan-kawannya itu semuanya pergi, ingin mendengar, melihat hiburan. Nah, Nabi di hatinya ada keinginan, ingin pergi. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril mengusap mata Nabi, akhirnya Nabi ngantuk, tidur. Selamat. Nabi dijaga dari mulai kecil tidak melakukan hal yang tidak baik. Namanya rahmatan lil alamin. Coba bapak-bapak kita lagi masih kecil, kita nonton, pengen nonton film dulu, kira-kira ngantuk apa lulus tuh kita nonton? Lulus. Ibu-ibu kalau mau ngeliat dangdut Bu, jadi nggak ngeliat dangdutnya? Jadi. Nah kemudian para jamaah sekalian, rahmat ini adalah tahap yang keempat. Di dalam surah Yunus ayat 56 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Rahmat ini susunannya yang keempat. Ya ayuhan nas, wallahu alam bimuradi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, nyata-nyata telah datang kepada kamu. Sifat Nabi yang pertama, mau'izatum mir rabbikum, sebagai nasihat dari Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai obat penyakit hati. Wa hudan,
dan sebagai hidayah. Terakhirnya warahmatul lil mu'minin. Rahmat tuh luar biasa, Bu. Yang beberapa bulan yang lalu ada acara yang manggul es, terus umroh, Bu. Ibu kenal nggak dulu tuh? Lagi ada ceramah dagang es. Dagang es bisa umroh dapat duit ratusan juta. Nah, itu namanya apa tuh? Kalau cerita kiai-kiai dulu banyak rahmatnya, ngaji di pesantren tuh, seperti Syekh Holil punya santri namanya di Kuningan, ya disebutnya Ajengan Wedus, karena di pesantrennya ya itu di pesantren Ki Holilnya Kiai Sobari ini ngangon kambing aja, kambing bahasa Jawanya wedus. Ngangon kambing aja tapi pulang jadi kiai. Itu namanya enggak ngaji tapi jadi kiai. Namanya apa, Bu? Rahmat. Tapi anak santri sekarang jangan ikutin. Udah saya mah gak usah ngaji, ntar gak jadi kiai. Dulu mah kiai gurunya pada jadi wali dulu mah. Nah, ini susunannya yang pertama, bahwasanya Nabi ini bagaikan katobibil hadik. Nabi ini bagaikan dokter yang pandai, dokter yang mahir. Bila mana mengobati pasien, pasien yang datang itu semuanya membawa penyakit. Dokter yang pandai, yang cerdas, bila mana mengobati pasien, maka langkah pertama adalah ijtinabi mala yang bagi, harus menghindari pantangan. Ada orang kampung Kresek punya penyakit darah tinggi, berobat sama dokter. Dijelasin sama dokter, Bapak, Ibu, kalau pengen sehat, jangan makan daging kambing, jangan makan pete, jangan makan duren. Tuh betul nggak, Bu? Ya. Kalau pengen sehat. Sekarang orang kampung Kresek rajin minum obat. Obat apa habis sekardus. Padahal punya penyakit darah tinggi, makannya pakai sate kambing, lalapnya pete, cuci mulutnya duren. Kalau begitu sembuh apa masuk rumah sakit lagi? Nggak ada artinya tuh obat. Nah, artinya apa di sini? Kalau dokter di rumah sakit itu adalah mengobati penyakit jasmani. Kalau Rasul mengobati penyakit ruhani, penyakit hati kita, maka langkah pertama agar supaya hati kita sembuh, itinabu malayam bagi, itinabun nawahi, kita harus meninggalkan larangan-larangan, dosa-dosa. Nih, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj dan haul Syekh Abdul Qadir kita bisa meninggalkan seluruh dosa. Amin. Makanya Syekh Abdul Qadir mabuk diangkat jadi wali. Sebab mau izatum mirabbikum, menjauhi dari hal yang gak pantas dari bayi. Coba kalau kita baca manakib Syekh Abdul Qadir ketika bayi masih menyusui, di bulan Ramadan kalau siang hari nggak mau nyusu, tuh wali mabuk, bayi aja bulan Ramadan puasa. Coba bayi orok orang sini bulan puasa, Bu, masih nyusu nggak tuh? Masih. Itu namanya dari mulai semenjak kecil. Nah, ini kan lagi acaranya dua nih, Maulid sama haul. Jadi kita cerita kisahnya Syekh Abdul Qadir. Dikisahkan tuh dalam kitab Manhajul Asror. Ketika Syekh Abdul Qadir masih kecil, ini namanya, Bu, mau izatu mirabbikum, menjauhi hal yang enggak baik. Masih kecil Syekh Abdul Qadir datang ke kebun.
Kemudian ngikutin sapi yang menggarap sawah. Kalau zaman dulu engkong kita di samping macul itu ngeluku. Nih orang sini tahu nggak ngeluku, Bo? Kalau anak zaman sekarang nggak tahu ngeluku. Kebo sama sapi itu pakai ngegarap sawah tuh. Ada sapi yang tugasnya ngeluku, lagi lari, diikutin oleh Syekh Abdul Qadir. Itu sapi yang lagi dikejar oleh Syekh Abdul Qadir berbalik melihat Syekh Abdul Qadir. Sapi bisa bicara. Kata sapi, ya Abdul Qadir, la lihada khuliqta wa la lihada umirta. Hai Abdul Qadir, bukan untuk ini kamu diciptakan dan bukan untuk ini kamu diperintah. Tuh Bu, masih kecil aja sapi udah bisa bicara. Tuh Syekh Abdul Qadir. Coba kalau kita Bu lewat sama kucing bicara nggak sama kita? Kagak. Nah akhirnya Syekh Abdul Qadir pulang ke rumah. Tuh masih kecil aja udah tanda kewaliannya udah ada Bu. Begitu pulang ke rumah, hari itu kebetulan tanggal 9 Zulhijjah, 9 Haji, hari Arfah. Syekh Abdul Qadir begitu habis ngejar sapi, dilarang oleh sapi bisa bicara, pulang ke rumah. Kemudian naik ke lantai atas rumah. Naik ke atas lantai rumah. Nah, di atas lantai, di atas bagian atas rumah itu Syekh Abdul Qadir rumahnya di Baghdad, tapi kelihatan dari rumahnya padang Arfah dan kelihatan orang-orang yang sedang wukuf di Arfah. Masya Allah, masih kecil udah punya keistimewaan. Tuh di Baghdad bisa melihat Arfah, kan Baghdad mah Irak, Arfah mah Mekah. Coba dah jajal ibu-ibu yang punya rumah tingkat, coba ntar naik ke atas tingkat, kelihatan gak tuh Arfah? Iya, kelihatan tuh Arfah. Kemudian dia turun. Syekh Abdul Qadir merasa terharu, diberikan keistimewaan oleh Allah. Akhirnya dia bicara sama ibunya, Bu, tolong berikan saya ongkos, saya ingin menuntut ilmu dan saya ingin ziarah kunjungan dengan orang-orang soleh. Nah terus ibunya kaget. Kalau bahasa kampungnya ini, entong ada apa ujuk-ujuk minta begini, ya bahasa ujuk-ujuk tuh. Orang sini tahu nggak ujuk-ujuk, Po? Ini ujuk-ujuk minta pesantren. Ada apa emang tong? Minta ongkos. Nih tadi begini Bu, saya ke kebun, saya kejar sapi. Sapi yang saya kejar balik melihat saya. Dia bilang bukan untuk ini kamu diciptakan, bukan untuk ini kamu diperintah. Pulang dari kebun saya naik Bu ke lantai atas rumah. Itu kelihatan sama saya padang Arfah yang ada di Mekah. Nah itu Syekh Abdul Qadir dipeluk oleh ibunya, nangis ibunya, nangis gembira, berarti anaknya masih kecil udah diistimewakan oleh Allah. Alhamdulillah. Akhirnya ibunya masuk kamar, ambil duit, diberikanlah tuh Syekh Abdul Qadir 80 dinar. Terus yang 40 dinar lagi disiapkan buat adiknya. Dari mana tuh uangnya? 80 buat Syekh Abdul Qadir, 40 buat adiknya, jumlahnya 120. Itu warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Nah kemudian diberikanlah itu uang 80 dinar. Kemudian Bu, uang 80 dinar itu ditaruh, kalau zaman sekarang di kantong. Ditaruh kantongnya di bawah ketiak kanan. Kemudian dijahit oleh ibunya supaya jangan jatuh. Nih Bu, tempat duitnya di bawah ketiak kanan. Kalau zaman sekarang kan ini nih kantong duit Bu ya. Ini mah di sini dijahit supaya jangan
lepas. Ibunya mesen satu kata, "Hai Abdul Qadir, ibu izinkan kamu pesantren. Cuma ibu pesan, kamu harus selalu jujur di setiap keadaan." Tuh pesannya satu, harus jujur. Nah kemudian berangkatlah si Abdul Qadir dari kampungnya, kampung Jailan, untuk pesantren bersama belasan orang kafilah. Nah di tengah perjalanan datang begal 60 orang naik kuda keluar dari lembah gunung, sembunyi di lembah gunung. Begitu ada orang yang lewat, dicegatlah oleh begal 60. Semua rombongan Syekh Abdul Qadir diambilin harta-hartanya. Terakhir Syekh Abdul Qadir. Salah satu begal yang 60 mendekati Syekh Abdul Qadir. Kata begal, kalau salah satu begal, "Hai anak muda, kamu bawa harta apa?" "Saya bawa harta 80 dinar." "Di mana kamu taruhnya?" "Nih di bawah ketiak saya." Nah itu si begal begitu mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir, dia tertawa risih. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, seolah-olah begal ini nggak percaya. Nggak mungkin seolah-olah ada orang jujur seperti ini. Nah karena merasa aneh, si begal yang pertama dia bilang kepada temennya, "Nih ada orang aneh nih. Baru ini kita menemukan nih bahasa kampung lagi nih, sejlek bujlek nih." Tuh orang kampung sini tahu nggak bu sejlek bujlek? Baru ini nih ada orang dibegal jujur. Kamu pengen tahu nggak? Coba kamu tes lagi. Ada begal kedua bertanya, "Hai anak muda, kamu bawa harta berapa?" 80 dinar. "Di mana?" "Nih di sini." Tuh kata yang kedua, "Bener kata lu, ini orang aneh, ada yang jujur begini. Coba kita lapor sama pimpinan." Lapor sama pimpinannya, pimpinan begal, jenderalnya. "Bos, ini ada orang aneh bos." "Apa anehnya?" "Ditanya jujur bos." "Coba panggil sini." Dipanggil Syekh Abdul Qadir. "Hai anak muda, kamu bawa harta berapa?" 80 dinar. "Di mana kamu taruh?" "Nih di sini." Kata pimpinan, "Bener kata lu, jujur ini orang. Aneh ini mah orang." Nah kemudian kata pimpinan begal, "Hai anak muda, ini saya baru menemukan orang seperti kamu, nih jujur banget. Apa sebabnya kamu bisa jujur begini?" Nah itu si Abdul Qadir jawab, "Saya ini mau pesantren. Sebelum pergi saya dipesen, dinasehatin sama ibu saya, kamu harus selalu jujur dalam situasi apapun." Tuh itu. Oh. Nah akhirnya pimpinan begal berkata begini, "Wahai anak muda, kamu selalu menjaga nasihat ibu kamu. Kamu selalu rawat, kamu selalu perhatikan. Padahal itu nasihat hanya dari ibu kamu. Sedangkan kalau saya tidak menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, saya puluhan tahun melanggar aturan Allah. Saya malu sama kamu anak muda yang masih muda sudah jujur. Maka detik ini saksikan, saya akan insaf." Dia panggil anak buahnya semua, "Hei saksikan, mulai detik ini saya insaf. Silakan siapa di antara kamu yang mau jadi pengganti saya pimpinan? Silakan." Tuh begal insaf. Kata anak buahnya semua, "Bos, kalau bos insaf, atuh saya juga insaf bos." Akhirnya 60 begal insaf semua dengan sebab kejujuran Syekh Abdul Qadir. Alhamdulillah. Coba kalau ibu ditanya sama suaminya, "Bu, masih ada duit?" Kata ibu apa? "Nggak ada, habis." Itu namanya mau'izatum mir rabbikum.
tidak pernah bohong. Itu langkah pertama kita ini hidup agar supaya sehat jasmani dan juga sehat rohani. Kita jauhkan tuh hal-hal yang buruk, maksiat. Baru yang kedua, wasifaul lima fis sudur. Apa itu wasifaul lima sudur? Ketika pantangan penyakit ditinggal, baru minum obat. Nih, orang kampung Kresek sakit darah tinggi, pantangannya ditinggal, sate nggak dimakan, kemudian petek ditinggal, duren yang hobi ditinggal, baru minum obat. Sehat nggak kalau begitu? Sehat. Barulah ibadah. Masya Allah, itu ibadah namanya syifaul lima fisudur. Bagaimana kita mendengar kisah-kisah Nabi, ibadahnya Nabi, kisah-kisah ibadahnya Tuan Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Nah, kalau sudah ada ibadah, pertama ijtinabun nawahi, menghindarkan, menjauhkan maksiat. Yang kedua syifaul lima fisudur, imtisalul awamir, rajin ibadah, yakin dan percaya. Kalau kita sudah laksanakan itu, baru tahap ketiganya wahudan, baru dapat hidayah. Hidayah tuh. Apa itu hidayah? Sudah dihilangkan hijab. Kalau sudah dapat hidayah, baru nanti ada karamat. Jadi di dalam tafsirnya huda ini keramatnya para wali. Ya, diantaranya keramat Syekh Abdul Qadir. Ada seorang pedagang namanya Abul Muzaffar. Di kampung Jailan itu ada dua kiai sepuh namanya Abi Hamad. Ini pedagang yang bernama Abul Muzaffar sowan ke kiai sepuh. Pak Kiai, saya minta doanya, saya mau dagang ke negeri Sam. Saya bawa harta dagangan 700 dinar. Kata Kiai Abi Hamad, jangan. Kenapa Pak Kiai? Kalau kamu dagang, kamu akan dibunuh oleh begal, harta kamu akan dirampas sama begal. Nah, akhirnya ini Abul Muzaffar pulang sambil bingung. Waduh, ini kalau dagang terus bahaya. Itu kan wali yang ngomong. Tapi kalau nggak dagang, nih pendaringan terbalik. Tahu bu pendaringan? Lagi bingung begitu, di jalan ketemu Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, Abul Muzaffar, saya lihat kamu lagi bingung. Kenapa? Nih saya mau dagang. Terus tadi saya sowan sama Kiai Sepuh Abi Hamad. Kalau kamu dagang, kamu dibunuh, harta kamu dirampas. Jadi saya bingung. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Safir, taslam, pergi kamu, selamat. Yang bener nih kata Abul Muzaffar, selamat. Bener nih, apa 3 kali, selamat. Akhirnya pergi bu, pergi tuh dagang ke negeri Sam. Kemudian dapat untung, yang modal tadinya 700 dinar, pulang membawa untung menjadi 1000 dinar. Alhamdulillah. Begitu pulang dagang, di tengah perjalanan mampir ke WC umum. Di WC umum dompetnya ditaruh, lupa, pulang ke rumah, tidur. Begitu tidur ngimpi. Dalam impiannya dia pulang dagang, dicegat oleh begal, dibunuh bu dalam impiannya. Kemudian hartanya dirampas, dia bangun dari tidur. Begitu bangun dari tidur, Abul Muzaffar baru ingat, tadi dalam impian saya dibunuh, harta saya dirampas. Baru ingat, dompet saya mana ya? Tuh. Oh, ketinggalan di WC umum. Akhirnya dia cari lagi, masih ada tuh dompetnya. Pulang tuh. Begitu pulang, ini Abul Muzaffar di hatinya bingung lagi. Ini saya harus nemuin Kiai Sepuh dulu, Abi Hamad. Kan namanya Kiai Sepuh harus didahulukan. Apa nemuin Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir mah walaupun muda, omongannya bener. Begitu lagi bingung, ketemu sama Kiai Sepuh Abi Hamad.
Karena Abi Hamad ini wali, tahu isi hati. Hai Abdul Muzaffar, kamu datangin rumah Abdul Qadir dulu. Padahal belum cerita. Karena tuh Abdul Qadir ngedoain kamu 17 kali. Yang seharusnya takdirnya kamu mati dalam kenyataan, dirubah dengan doa Abdul Qadir mati dalam impian. Yang seharusnya harta kamu dicuri, dengan doa Abdul Qadir harta kamu cuma lupa. Dah sono datang ke Abdul Qadir, datang ke Abdul Qadir. Abdul Qadir wali lagi, belum cerita udah tahu. Tadi Abi Hamad bilang saya ngedoain kamu 17 kali ya. Bukan 17 kali Abdul Muzaffar, 17 kali pertama, 17 kali kedua, 17 kali ketiga, sampai 70 kali. Tuh begitu, namanya wahudan hidayah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, amin. Nanti kita lanjutkan ceramah kita. Baru nanti terakhir warahmatul lil mu'minin. Rahmat itu baru mukjizat. Tuh begitu tafsirnya, Bu. Hudan itu keramat bagaikan lampu yang besar. Tapi kalau rahmat mukjizat bagaikan matahari. Makanya warahmatul lil mu'minin. Kenapa rahmat yang seperti sinar matahari ini khusus bagi orang mukmin? Karena orang mukmin ini bagaikan orang yang menghadap matahari. Matahari terbit dari timur. Orang mukmin mah menghadap ke timur. Kalau kita menghadap ke timur, matahari terbit, kenalah sinarnya. Bagaimana orang kafir? Orang kafir itu yang membelakangi matahari. Walaupun matahari terbit di timur, orang kafir menghadap ke barat, nggak ada sinarnya. Makanya warahmatul lil mu'minin. Kita yang hadir mudah-mudahan dapat rahmat dari Nabi kita, amin. Wabihadal kalam kifayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.